Bapak Ibu semua, ya, Bapak Ibu semuanya, sebelum saya memanggil seseorang, izinkanlah saya ingin mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu semua yang merayakan Hari Raya Paskah kemarin, dan selamat berbuka, selamat menyelesaikan tarawih pada malam hari ini bagi Bapak Ibu yang berbuka puasa dan selesai tarawih. Sekali lagi, atas nama PT Trend Global Teknologi, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu semua yang merayakan Paskah dan yang menjalankan ibadah puasa pada malam hari ini. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, tidak sabar ya kita menunggu ya, pasti Bapak Ibu semua waktu menerima undangannya bertanya-tanya, ini ada seseorang yang sudah lama tidak muncul. Saya pun juga kangen dengan beliau ini ya kangen sekali dengan beliau ini. Tapi Bapak Ibu semua, justru kita dipertemukan di satu kesempatan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu semua, pasti yang baru pertama kali bertanya-tanya, ini tentang apa sih nih, yang tadi barusan yang Pak Peter ini ngomong nyerocos saja nih, ngomong apa sih ini ya. Nah, ada baiknya supaya lebih detail dan lebih jelasnya, saya panggilkan seseorang yang sangat-sangat luar biasa ya. Beliau sudah berkecimpung atau sudah bersama Trend ini sudah cukup lama, dan kita sama-sama menjalankan bersama. Dan saya akan panggil seseorang yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Ibu Bernadetta adalah seorang, saya nggak perlu sebutkan lagi deh, biar beliau sendiri yang mau ngomong, berbicara sendiri. Selamat malam Bu Berna, apa kabar? Pak Peter, kabar luar biasa Pak. Semangat sekali saya. Mantap. Aduh, Ibu Berna nih, kita kayaknya satu window ini, tidak pernah ketemu nih. Betul Pak, benar-benar kangen loh Pak Peter, beneran. Betul. Begitu tadi siang saya diinfo, waduh, tandem bersama Ibu Berna. Waduh, saya bilang oke, jalankan, lanjutkan dok. Nah, Ibu Berna, nah mungkin Bapak Ibu semua yang belum mengenal Ibu Berna, nanti silakan Ibu Berna memperkenalkan diri Ibu Berna. Saya tidak mau memperkenalkan Ibu, kenapa? Supaya Ibu lebih enak ya, karena kita pengen dengar suaranya Ibu yang sudah lama kita tidak mendengarkan. Dan silakan langsung diberikan informasi apa yang ditunggu-tunggu oleh para undangan kita pada malam hari ini. Silakan Bu Berna, saya berikan waktunya kepada Ibu Berna. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Peter. Saya benar-benar sangat bersukacita malam ini. Apalagi saya mendengar berita tadi sore bahwa saya akan dipandu oleh seorang Bapak yang saya rindukan. Bapak Peter ini adalah salah satu MC favorit saya. Jadi saya ketika diberitahu bahwa saya akan berbicara dan dipandu oleh Pak Peter, ini benar-benar saya dari pagi, dari sore tadi itu nunggu terus kapan jam ini bisa cepat sampai begitu. Karena pengen sekali ketemu Pak Peter dan Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bapak Ibu, saya mau perkenalkan diri dulu. Saya ini Ibu Bernadetta, saya tinggal di Surabaya. Selama ini saya bergerak di sebuah sekolah di bidang pendidikan. Pernah jadi guru kurang lebih 2-3 tahun, kemudian belasan tahun menjadi wakil kepala sekolah, dan kurang lebih 8 tahun menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah swasta di Surabaya. Dan saat ini saya atas nama sebuah perusahaan yang luar biasa, namanya PT Trend Global Teknologi, akan menyampaikan kabar sukacita kepada Bapak Ibu semua. Hanya kurang lebih waktunya 40-an menit. Begitu Pak Peter, saya bisa langsung lanjut apa masih ada pertanyaan lanjut Ibu Bernadetta, silakan. Terima kasih. Silakan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat wajah saya sangat antusias. Saya memang selama ini di usia saya 55 tahun, saya langsung putuskan untuk tidak lagi ikut lembaga apapun. Karena saya sering sekali baca, saya sering sekali ikut seminar, bahwa apabila kamu tidak mampu membangun impiannya kamu sendiri, orang lain akan manfaatkan kamu untuk membangun impiannya orang. Itu makanya kenapa ketika saya menemui sebuah perusahaan ini saya merasa ini jalan bagus untuk saya, untuk benar-benar membangun impian saya. Karena saya merasa ini adalah sebuah peluang yang dahsyat sekali. Saya selalu mengatakan ini seperti mukjizat. Seperti mukjizat. Mengapa tidak? Akhir-akhir ini, terutama 3 tahunan belakangan, keinginan kita untuk bisa berinternet dengan stabil itu luar biasa. Apalagi kita benar-benar dihadang dengan kondisi pandemik yang membuat kita tidak mungkin berhenti belanja kuota internet.
Nah, tiba-tiba saja ada sebuah perusahaan yang menawarkan produk berinternet yang luar biasa bagus, jauh lebih bagus daripada produk-produk yang selama ini kita miliki. Dan kedua, dalam kondisi pandemi pasti kita penuh tanda tanya kan Bapak Ibu, mau dibawa kemana hidup kita ini? 3 tahun dalam kondisi bisnis dan segala pabrik itu hampir mati suri. Benar-benar kita bingung, linglung karena banyak sekali kita yang kena PHK, kena perampingan. Kalau toh kita tidak kena perampingan, pasti ada beberapa income kita yang dipotong. Karena sering sekali saya mendengar ada yang masuknya sip-sipan gantian. Itu artinya ada banyak sekali peluang-peluang income yang tidak bisa kita terima genap. Tetapi saat ini tiba-tiba saja ada sebuah perusahaan yang menawarkan ikut bagi hasil dengan kita dari sebuah bisnis raksasa. Bisnis besar sekali di bidang internet yang kita tidak perlu mikir cara kerjanya, kita tidak perlu mikir gimana bangunnya bisnis ini, kita tidak usah mikir bayar pegawai, tetapi kita tiba-tiba saja ditawarkan untuk ikut memiliki perusahaan ini. Dan perusahaan ini tidak main-main, dia baru kurang lebih 7 bulan saja berdiri, sudah langsung mendapat peringkat dan langsung mendapat penghargaan muri rekor dunia. Saya mau bicara di awal, kenapa? Karena Bapak Ibu perlu mendengar ini sampai akhir. Bahkan bulan Februari kemarin, di bisnis sejenis, perusahaan kita mendapat peringkat 1 sebagai perusahaan dengan omset tertinggi Bapak Ibu. Nah, perusahaan ini namanya PT Trend Global Teknologi, kantornya ada di Cawang, Jakarta Timur, pabriknya ada di Warus, Sidoarjo, Surabaya, namanya PT Panggung. Pemiliknya adalah seorang artis, bahkan dulu pernah menjadi pimpinan artis Indonesia, namanya Pak Martin Carter, yang menikah dengan artis juga, namanya Ibu Alia Rosa. Bapak Ibu bisa googling, bisa cek di YouTube siapakah beliau. Nah, perusahaan ini bergerak di bidang internet. Kenapa kok pakai internet? Karena begini Bapak Ibu, saat ini semua bidang tidak terkecuali pakai internet. Dulu anak sekolah saya sering sekali melarang untuk jarangkan menggunakan internet, harus jarangkan pegang HP. Tapi dunia terbalik. Sejak masa pandemik justru kita menuntut mereka sering-seringlah pegang HP. Kenapa? Karena sudah menjadi alat belajar utama mereka. Bapak Ibu, saat ini karena semua bidang pakai internet, jadi kita bisa tahu bahwa saat ini bisnis satu-satunya yang tidak mengalami krisis adalah internet. Sedangkan yang lain Bapak Ibu tahu, mall sepi, pesawat sepi, travel sepi, semua sepi, sudah mulai gulung tikar. Sekarang memang mulai merambah agak naik, tetapi tetap belum normal. Tetapi internet coba lihat, dia benar-benar dahsyat Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang marketnya dia, pelanggannya dia bertambah dan bertambah terus. Bayangkan, tahun 2021 itu marketnya untuk internet, pengguna internet di Indonesia itu baru 200 juta. 1 tahun berjalan langsung kenaikannya 15 juta. Itu kenaikan yang sangat signifikan. Artinya ke depan pasti pengguna internet akan terus bertambah lagi. Untuk dunia itu 5 miliar. Mengapa begitu banyak market kita? Karena saat ini orang berinternet bukan lagi sekedar habit. Orang berinternet saya bilang sudah seperti orang kecanduan. Dalam survei mengatakan bahwa setiap orang Indonesia itu membuka HP-nya dia itu lebih dari 50 kali satu hari. Kita saja mungkin melihat pasangan hidup kita, lihat anak kita belum tentu 50 kali. Tetapi lihat HP itu benar-benar di atasnya 50 kali terus membuka. Kita tidak bisa lagi lepas dari yang namanya internet. Dalam kegiatan apapun kita terus saja menggunakan internet. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, internet tidak mungkin lepas dari hidup kita. Nah, hanya sayangnya begini Bapak Ibu, ketika internet sudah menjadi salah satu alat yang sangat dekat dengan kita, kita masih mengalami kendala berinternet. Kendala utama adalah kita sering terjadi yang namanya no signal. Signalnya muncul tenggelam. Mengapa Bapak Ibu? Karena begini, kalau kita lihat HP kita ketika kita menggunakan kuota, itu kita pasti terkonek dengan BTS, tower. Dan tower di sekitar kita itu banyak sekali Bapak Ibu. Tetapi ternyata towernya bukan dari satu jenis.
Apalagi sekarang sudah mulai ada program tol langit bahwa ada kebijakan satu wilayah tidak boleh dimonopoli oleh satu jenis provider. Akhirnya di mana-mana didirikanlah jenis provider yang bermacam-macam. Contoh, karena saya orang NTT, saya dulu kalau ke NTT benar-benar di sana itu 100% Telkomsel. Sekarang ini sudah tidak, Bapak Ibu, di mana-mana di desa dalam perjalanan dari satu kota ke satu kota lain, Telkomsel malah sudah mulai jarang. Di luar kota malah lebih banyak Indosat dan XL. Itulah yang membuat kenapa kita sering sekali no signal. Karena memang HP kita selama ini hanya kita gunakan single operator atau satu jenis provider saja. Nah, misalnya saya pengguna XL. Kalau saya ada di dekat towernya XL, saya bisa berinternet. Saya mobile lagi dekat XL, saya bisa berinternet. Saya mobile lagi kalau dekat Telkomsel, saya nggak bisa berinternet. Saya mobile lagi dekat Indosat, nggak bisa. Saya mobile lagi dekat Tri, nggak bisa. Saya mobile lagi dekat XL, baru bisa. Nah, artinya kita punya HP yang single operator itu cukup membuat kita sebetulnya kesulitan karena kita punya tower di sekeliling kita tuh macam-macam jenisnya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tetap bisa berinternet dengan lancar, terpaksa Bapak Ibu harus beli SIM card lebih dari satu. Jadi gonta-ganti sesuaikan dengan jenis tower, jenis provider yang ada di sekitar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya HP nih, contoh XL. Nah, Bapak Ibu kalau berjalan dekat dengan tower Telkomsel, ya harus keluarkan XL, masukkan Telkomsel, baru bisa. Atau kalau Bapak Ibu punya uang lebih, terpaksa harus beli HP lebih dari satu dengan isinya kartu yang bermacam-macam. Itu nambah budget dan nambah repot. Persoalan lagi ketiga, walaupun Bapak Ibu itu kuotanya ada, towernya juga memberikan layanan jaringan yang bagus, tetapi karena Bapak Ibu sering menggunakan HP non-stop, itu sering sekali terjadi yang namanya lowback. Jadi baterai Bapak Ibu sering sekali drop. Nah, apalagi kalau perjalanan yang butuh jarak cukup jauh, yang mungkin rumah makan, restoran tidak ada di sekitar itu, tidak bisa berhenti, ya udah Bapak Ibu terpaksa sekali tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menggunakan internet dengan baik. Ini adalah persoalan-persoalan kita ketika kita sedang menikmati internet yang sudah jadi kebutuhan pokok kita, jauh melebihi kebutuhan makan minum. Nah, Bapak Ibu, justru persoalan-persoalan inilah yang membuat perusahaan PT Trend Global Teknologi langsung memberi kita solusi yang luar biasa. Solusinya adalah perusahaan ini memproduksi alat-alat berinternet yang keren sekali. Sekarang sudah ada dua generasi, dua alat yang diproduksi oleh perusahaan ini. Satu alat pertama yang akan saya jelaskan ini, satunya lagi nanti di paling belakang Bapak Ibu akan saya jelaskan. Nah, produk perdana kita adalah sebuah modem seperti ini. Modem ini ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Satu alat ini memiliki 3 fungsi sekaligus. Fungsi pertama, dia sebagai modem internet yang canggih sekali. Fungsi kedua, dia menjadi power bank. Jadi kalau Bapak Ibu kemana-mana tidak usah lagi bingung harus cari colokan di mana-mana, karena alat ini bisa berfungsi sebagai power bank. Kemudian ada fungsi ketiga, alat ini memiliki aplikasi-aplikasi yang mirip sekali dengan HP kita. Bapak Ibu selama ini HP, selain kita gunakan untuk telepon, untuk WA, pasti Bapak Ibu gunakan juga untuk Facebook, untuk YouTube, untuk Instagram, untuk GPS, kalau cari alamat. Nah, di modem ini ada Bapak Ibu. Jadi kalau HP Bapak Ibu terus bisa digunakan buat telepon, sementara Bapak Ibu kepengen GPS, udah pakai aja alat ini, bisa membackup penggunaan HP Bapak Ibu dengan alat ini. Kembali sebagai modem, sebagai fungsi utamanya, alat ini teknologinya sangat tinggi. Tidak ada SIM card, tetapi bisa menangkap secara otomatis semua jaringan 4G dari jenis provider apa saja. Jadi Bapak Ibu selama ini yang pengguna XL seperti saya, ketika Bapak Ibu mobile ke tempatnya yang hanya ada Indosat, Bapak Ibu tidak usah lagi beli kartu Indosat. Modem kita ini langsung bisa menangkap jaringan Indosat. HP Bapak Ibu tidak ambil lagi dari tower, tapi ambilnya dari sini. Apalagi kanal yang memasukkan jaringan dari tower ke modem kita ini besar sekali seperti jalan tol.
Jadi ketika Bapak Ibu punya HP mungkin ambil dari tower hanya 1-2 bar, kita punya pasti 3-4 bar karena kanal masukannya besar sekali. Nah, kalau Bapak Ibu pergi lagi ke tempat misalnya ke tempatnya Tri, ya udah Bapak Ibu jangan lagi ganti kartu Tri. Pakai aja modem ini yang akan menangkap jaringan dari providernya M3 dan kita punya HP bisa langsung ambil dari modem ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan yang lebih kerennya lagi, perusahaan ini itu sudah membeli dan memborong kuota dengan jumlah sangat besar dari kurang lebih 1.000 provider di seluruh dunia. Jadi sebelum perusahaan ini berdiri, perusahaan sudah berkeliling dunia di kurang lebih 111 negara untuk memborong kuota-kuota di berbagai jenis provider dan langsung ada di dalam modem ini. Jadi buat Bapak Ibu yang sering keluar negeri benar-benar dimanjakan. Tidak usah lagi beli kartu di luar negeri atau sewa modem. Bapak Ibu pakai saja alat ini, landing aja di Changi Singapura, landing aja di Paris, pergi saja ke Belanda. Udah ini sudah otomatis menangkap dari provider yang ada. Bapak Ibu terus bisa berinternet tanpa perlu berhenti untuk terus berkomunikasi dengan orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Ini luar biasa Bapak Ibu. Dan dia ini sebagai modem, kapasitas kekuatannya dia itu sampai 18 jam kurang lebih. Jadi kalau Bapak Ibu casnya penuh dari rumah, bepergian terus sepanjang hari tunggu pulang, baru Bapak Ibu cas lagi. Dan dia ini menggunakan kapasitas baterai yang bagus, 5.000 mAh, dan menggunakan jenis lithium ion polimer yang Bapak Ibu bisa bawa ke dalam pesawat dan aman. Biasanya ada maskapai-maskapai tertentu yang menyita modem kita, powerbank kita karena tidak sesuai dengan ketentuan maskapai. Dan kalau cas cepat sekali, hanya kurang lebih 1-2 jam untuk digunakan 18 jam. Ini luar biasa. Dan di sini ada speakernya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau GPS, belok kiri, belok kanan, udah di modem ini juga ada. Ada speakernya yang bisa menyuarakan karena di sini ada tombol volumenya. Jadi mirip sekali dengan HP kita. Dan satu alat ini Bapak Ibu bisa dipakai rame-rame. Jadi satu modem kita ini bisa terkoneksi dengan 10 perangkat. Bapak Ibu mau pakai gadget bisa, untuk smart TV bisa, untuk laptop bisa, smartwatch juga bisa. Bapak Ibu bisa gunakan beramai-ramai satu keluarga. Jadi kalau di rumah pas tidak ada wifi rumah, atau Bapak Ibu sedang bepergian di dalam mobil yang isinya Bapak, Ibu, anak-anak, matikan aja pakai data, pakai saja alat ini, bisa terkoneksi dengan keren, bisa pakai mode YouTube, bisa buat nonton Netflix, bisa buat game. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi yang ada di modem kita. Bapak Ibu, tadi di awal saya menyampaikan bahwa perusahaan ini memproduksi alat-alat berinternet dan mengajak kita untuk menjadi anggota, ikut menikmati bagi hasil dari perusahaan ini. Sehingga di dalam modem ini juga sudah langsung disiapkan akun kita ya. Jadi kantor virtual kita, tempatnya kita untuk bisa memiliki menu-menu yang bisa kita gunakan. Contoh, bisa kita pakai buat tambah lagi kuotanya, bisa kita pakai untuk cairkan uang kita dari situ. Ini keren banget Bapak Ibu, dan ini gampang sekali untuk digunakan. Ada TripAdvisor-nya juga kalau Bapak Ibu mau cek hotel murah, pesawat murah, ada kurs mata uangnya dan itu real time. Dan Bapak Ibu, ini juga yang paling membuat saya tergoda di awal, ini ada penerjemahnya. Jadi begini Bapak Ibu, saya beri contoh, anak saya ini kan kuliahnya di Taiwan, beasiswa di sana, kemudian sekarang kerja di sana. Kalau saya dengan suami berangkat ke sana, kami itu paling takut keluar dari apartemen. Kenapa? Karena hampir semua orang Taiwan tidak bisa bicara Inggris. Jadi walaupun suami saya itu sarjana bahasa Inggrisnya nggak laku di Taiwan. Kita mau beli air putih aja takutnya bukan main. Nah, dengan alat ini enak sekali. Jadi alat ini kita misalnya kita klik bahasa Cina, kemudian kita bicara Inggris, misalnya kita tanya alamat atau kita tanya harga, kita ngomong bahasa Inggris, alat ini langsung suarakan bahasa Mandarin lengkap dengan tulisannya di layar.
juga bahasa Jerman, Prancis, Itali, Turki, Arab, semua ada di sini Bapak Ibu. Dan ini juga ada GPS-nya Bapak Ibu kalau mau cari alamat. Dan di layar besar ini Bapak Ibu, ini ada carousel advertising. Ini luar biasa fasilitas dari perusahaan yang membuka kesempatan untuk kita semua yang punya yayasan, yang punya bisnis, yang punya perusahaan apapun, boleh mengajukan proposal ke perusahaan untuk bisa membuka dan menempatkan iklan-iklan kita di tren ini, dan itu gratis. Bahkan dari perusahaan mendesain spanduk atau banner, Bapak Ibu tinggal cetak untuk diletakkan di perusahaan-perusahaannya Bapak Ibu, dan itu gratis. Bapak Ibu bisa tahu bagaimana kalau kita iklankan perusahaan kita ke media sosial, media massa, itu bayar, tapi di sini gratis Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh mitra merchant yang sudah mengiklankan perusahaan mereka ke PT Trend Global Teknologi. Salah satunya adalah Sekolah Kepribadian John Robert Power. Nah, sekolah ini cukup mahal. Jadi kalau kita misalnya cukup menunjukkan alat modem ini saja ke salah satu mitra merchant ini, kita pasti mendapat special diskon. Salah satunya beberapa waktu yang lalu di Bebek Timbungan di Bali, itu kita juga makan di situ. Sekarang sedang ada promo mengiklankan perusahaan bebek ini, bebek bakar dalam bambu, sehingga kalau Bapak Ibu ke Bali tunjuk ini saja pasti mendapat special diskon. Nah, Bapak Ibu, dari tadi saya begitu semangat menyampaikan kabar sukacita tentang kecanggihan alat ini. Pasti Bapak Ibu dalam hati penasaran, ini belinya di mana? Bapak Ibu tidak akan temukan di mana-mana. Ini tidak dijual di toko. Bapak Ibu mau cari di marketplace juga tidak ada. Bapak Ibu mau cek ke kantornya di Jakarta tidak jual. Bapak Ibu mau ke pabriknya di Surabaya tidak jual. Cari ke Bu Bernadetta saya juga tidak jual. Lalu bagaimana cara dapat alat ini? Bapak Ibu, alat ini akan diberikan kepada semua kita yang mau menjadi anggota dalam perusahaan ini. Jadi Bapak Ibu bukan membeli modem, tetapi Bapak Ibu cukup mendaftarkan diri menjadi anggota di perusahaan ini dengan menyiapkan modal untuk usaha dan bisnis. Jadi yang Bapak Ibu bayar adalah pertama, Bapak Ibu perlu bayar teknologinya, karena ide seseorang luar biasa ini perlu ada uangnya. Yang kedua, untuk menjadi anggota di sebuah perusahaan besar sekali yang Bapak Ibu tidak lagi repot untuk dirikan ini itu, tinggal gabung dan menikmati bagi hasil, itu butuh modal. Modalnya besar atau kecil? Bapak Ibu, kalau saya bilang cukup besar, saya nggak bilang kecil, cukup besar. Cuman setelah Bapak Ibu bergabung dan Bapak Ibu lihat fasilitas yang dinikmati, Bapak Ibu pasti akan seperti saya mengatakan, ini benar-benar seperti gratis. Kita lihat dulu berapa yang perlu kita berikan untuk perusahaan. Ada 2 paket. Paket pertama, Bapak Ibu perlu modal 10,5 juta, 10.500.000. Paket kedua 14.700.000. Kita lihat bersama-sama. Ketika kita mendaftarkan diri untuk menjadi anggota di perusahaan ini, kita boleh pilih, mau pilih yang paket 10,5 atau 14,7. Kita lihat dulu kalau Bapak Ibu pilih yang paket namanya tren lokal yang 10,5. Ketika Bapak Ibu bayar 10,5, pertama Bapak Ibu akan dapat modem ini. Modem ini saya sudah tanya ke CEO, ke pemilik Pak Martin dalam sebuah rapat. Saya tanya, Pak, ini kalau misalnya di luaran, Bapak jualnya di pasar-pasar, di toko-toko elektronik, Bapak jual berapa? Pak Martin bilang, saya jual sekitar 5 juta. Oh, oke. Terus Pak Martin bilang, ya Bu, ini alat ini canggih sekali, karena memang ya udah kita bisa lihat kecanggihannya tadi. 5 juta saya bilang, oke, berarti kurang lebih samalah dengan HP-HP Samsung standarnya kita. Dan enaknya lagi, ketika Bapak Ibu sudah bayar 10,5, kita dapat alat ini. Dan alat ini sudah dilengkapi dengan kuota seharga 3 juta rupiah. Jadi sebetulnya ketika Bapak Ibu bayar 10,5 ketika mendaftarkan diri di perusahaan ini, Bapak Ibu sudah kembali lagi sekitar 8 juta rupiah. Artinya kita paling untuk perusahaan itu 2.500.000. Kurang lebih ini kalau pemikiran saya. Dan kalau Bapak Ibu ambil yang 10,5, mohon maaf Bapak Ibu hanya bisa terkoneksi dengan semua provider tapi di Indonesia saja. Semua 5-5-nya terkoneksi tapi hanya di Indonesia. Kalau Bapak Ibu ingin mau pakai di luar negeri, Bapak Ibu ambil yang 14,7.
itu terkoneksi dengan 100 negara lebih dan kuotanya lebih besar seharga 6 juta rupiah. Saya ambil yang 14,7 walaupun saya belum ada rencana keluar negeri. Mengapa? Karena Bapak Ibu, perusahaan ini akan bagi hasil dengan kita. Kalau kita ambil yang 10,5, perusahaan hanya akan bagi hasil dengan kita 80%. Tetapi kalau kita ambil yang 14,7, perusahaan akan bagi hasil dengan kita 100%. Saya pikir sudahlah, sekalian saya berbisnis basa-basa sekalian, jadi saya ambil yang 14,7 karena saya sangat ingin mendapat income dari perusahaan 100%. Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengganti belanja kuota kita yang langsung ke provider dan sekarang kita tukar, kita ganti ke dalam tren, kita lewat tren. Apa alasannya? Kita lihat bersama. Selama ini kita sudah menggunakan salah satu jenis operator. Misalnya kita pengguna Telkomsel. Bapak Ibu mau tahu? Telkomsel saat ini meraup keuntungan kurang lebih 87 triliun. Kita aja sampai bingung itu nolnya berapa. Dari mana dia dapat keuntungan sebesar itu? Dari kita semua. Ya dari tukang kebun, ya dari penjual sayur, ya dari guru-guru, ya dari pejabat, ya dari semua masyarakat. Terus dia bagi hasil dengan kita enggak? Enggak, karena dia juga tidak ajak kita untuk jadi mitranya. Nah kalau saat ini misalnya kita mau tetap bertahan, enggak lah Bu Bernadetta, saya kalau bayar segitu mahal, lebih baik saya beli saja yang 25.000, kalau habis saya tambah 50.000, kalau habis saya tambah lagi 100.000, itu sama aja Bapak Ibu, enggak terasa toh bulanan Bapak Ibu habis ratusan ribu juga. Dengan catatan pertama, Bapak Ibu hanya bisa gunakan single operator. Contoh kalau Bapak Ibu Telkomsel ya udah Telkomsel aja. Ketika Bapak Ibu ada di operator lain, Bapak Ibu tidak bisa berinternet. Yang kedua, Bapak Ibu hanya diperas. Jadi sapi perah dalam tanda kutip terus belanja, nggak bisa berhenti kan? Belanja, belanja, belanja. Bapak Ibu dapat apa dari mereka? Tidak dapat apa-apa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita jadi mitranya? Kalau kita jadi mitra perusahaan, selain kita bisa menikmati semua layanan dari provider apa saja, perusahaan bagi hasil dengan kita 40%. Kenapa kok 40% begini ceritanya? Selama ini perusahaan apapun termasuk Telkomsel itu pasti dia harus bayar macam-macam. Pertama, kan dia harus misalnya harus memperkenalkan perusahaan lewat iklan. Dia harus bayar iklan 40%. Mungkin dia harus jual kuotanya lewat distributor besar, ke distributor kecil, ke agen besar, ke agen kecil, ke toko, sampai ke kios-kios. Akhirnya harga kuota yang harusnya dari Telkomsel itu kecil, sampai di kita itu mahal. Nah, tren tidak lewat jalur itu. Tren menggunakan kita dalam tanda kutip untuk jadi iklan dan distributornya supaya biaya perjalanan yang begitu besar tadi tidak lagi pakai buat mereka tapi pakai untuk kita. Hanya memang supaya bisa sampai ke kita dia menggunakan jalur yang namanya network marketing. Bapak Ibu yang trauma dengan network marketing, jangan tinggalkan dulu room ini. Bapak Ibu lihat sampai akhir network marketing kita ini seperti apa sih? Kok seorang Bernadetta begitu antusias? Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi anggota di perusahaan ini, tugas kita adalah memperkenalkan ini jadi iklan untuk perusahaan ini, memperkenalkan kepada orang lain. Berapa banyak toh kita wajib perkenalkan? Hanya 2 orang saja. Bapak Ibu tidak perlu mikir banyak-banyak. Nggak usah seluruh Indonesia ratusan juta tuh Bapak Ibu ngomong, nggak usah. Bapak Ibu cukup cari 2 orang saja dengan cara kerja yang akan saya informasikan berikut. Nah, Bapak Ibu setelah Bapak Ibu bekerja dan memperkenalkan perusahaan ini ke orang lain, kita akan menikmati bonus-bonusnya. Kita lihat pertama namanya bonus sponsor. Bonus ini Bapak Ibu kita akan dapat 10% dari setiap pembelian produk lokal maupun global atau nanti ada produk baru di belakang. Jadi ketika contoh Bernadetta di A, Bernadetta mengajak teman saya B dengan C untuk ikut Zoom seperti ini. B bilang, Berna, saya ambil yang 10,5, maka perusahaan langsung bayar saya saat itu juga 1.050.000, 10%. Si C bilang saya ambil yang 14,7, perusahaan langsung bayar saya 1.470.000 saat itu juga.
besoknya tinggal dicairkan masuk ke rekening kita. Ini sama saja lah Bapak Ibu, ketika kita misalnya diminta tolong orang untuk jual mobilnya mereka, kita pasti dapat komisi, sama aja. Kita mengajak orang untuk ada di dalam perusahaan ini, perusahaan bayar kita 10%. Nah, kalau kita sudah bisa menjoinkan 2 orang, itu artinya kita sudah qualified. Qualified itu artinya apa? Kita sah, boleh menikmati semua bonus lainnya. Karena perusahaan memang menuntut kita harus bisa perkenalkan kedua orang. Karena kita menjadi anggota, selain menikmati alatnya, kita diminta untuk jadi iklan. Makanya ketika saya sudah menjoinkan 2 orang, lihat apa yang terjadi. Selain bonus sponsor yang saya nikmati, saya masih dapat lagi bonus pasangan, yaitu 700.000 per pasang. Artinya sebetulnya saya baru perkenalkan kepada 2 orang, uang 3 jutaan sudah kembali dan semuanya impas, modal saya kembali semua hanya dengan perkenalkan kedua orang. Ini ide brilian banget ya perusahaan ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal keuntungan kita. Bayangkan, ketika Berna perkenalkan pada B dengan C, dan Berna seandainya memutuskan tidak mau lagi cari orang lain, saya tapi tidak boleh diam, karena ini bisnis, ini bukan tabungan, bukan naruh uang terus saya diam terus, nggak bisa. Ini bisnis, harus kerja. Kerja kita apa? Kerja kita adalah bantu B, bantu C, supaya mereka juga sama dengan kita menikmati bonus-bonus tadi. Jadi contoh Berna setelah menggabungkan B dengan C, saya akan bantu B. Ayo yuk, semangat, undang teman, masukkan ke Zoom, cari leadernya, tolong dong presentasi B. Kemudian, woi Berna, saya sudah ada satu nih namanya D gabung. Nah ketika dia gabung, kemudian saya juga cerita yang sama, Berna, F dengan G gabung loh. Wah, berarti Berna walaupun yang menggabungkan D, F, G bukan Berna, tetapi B dengan C yang menjoinkan mereka, Berna tetap dapat satu pasang 700.000. Ini keren Bapak Ibu. Dan D kita bantu lagi rame-rame. D kemudian nemu E bergabung ke perusahaan ini, dan Berna tetap dapat satu pasang 700.000 karena E kemudian mengambil pasangannya G. Bapak Ibu, saat ini kita baru kurang lebih 15.000 mitra menuju ke 20.000. Masuk akal nggak Bapak Ibu kalau dari 200-an juta orang, entah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, mungkin jaringan kita di kiri 1 juta, di kanan 1 juta dari 200-an juta. Sangat masuk akal. Artinya Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau 1 juta di kiri, 1 juta di kanan, kali 700.000, kita punya 700 miliar di bonus pasangan. Dan enaknya di sini, level bonus tidak ada batasnya Bapak Ibu. Jadi sampai kapanpun, saya bilang sampai dunia kiamat, apalagi perusahaan ini ada ahli warisnya. Dan pasangan bonus tetap menunggu. Contoh di B mungkin gerakannya kencang sekali, tiba-tiba ada 10.000. Di C masih ada 1.000. Ya udah, ketika di C 1.001, tinggal dapat pasangan 1.002, pasangan 1.003, pasangan. Dan level di sebelah kiri menunggu terus, tidak ada hangusnya. Dan Bapak Ibu, masih ada bonus ketiga namanya royalti. Royalti ini adalah bonus 10% dari bonus sponsor dan 10% dari bonus pasangan yang diperoleh oleh mitra yang tadi kita joinkan. Contoh, Berna sudah berhasil joinkan B dengan C. B kemudian berhasil joinkan D. D ambil yang 14,7. Ya udah, B kan berhak dong, karena dia yang joinkan, dia punya hak untuk dapat 1.470.000. Tahu perusahaan bayar Bernadetta berapa? 147.000. Gara-gara hanya saya perkenalkan ke mereka aja, saya sudah dapat royalti. Begitupun bonus pasangan. Contoh di C di sebelah kanan. C berhasil joinkan 2 orang, yaitu D dengan E. Artinya C sudah qualified dan dia berhak menerima bonus pasangan 700.000. Apa yang terjadi dengan A? Apa yang terjadi dengan Berna? Berna dibayar 70.000 oleh perusahaan. Sampai kapan? Selama B dengan C menerima bonus sponsor dan bonus pasangan, Berna tetap dapat 10%-nya. Bayangkan, saat ini ada yang sudah menerima bonus pasangan
500 juta, 600 juta itu bonus pasangan. Artinya yang dulu menjoinkan dia saja sudah dapat 60-an juta, hanya dia punya peran memperkenalkan ini. Jadi kita menjadi iklan itu dibayar mahal sekali Bapak Ibu. Kalau nanti dia punya 10M, kita dapat 1M. Kalau dia 100 miliar, kita dapat 10 miliar. Ini hanya di royalti saja. Makanya banyak juga tuh beberapa mitra yang kena alasan tertentu tidak bisa lagi aktif di tren begini, tetapi terus menikmati royalti hanya karena dia sudah qualified. Ya kebetulan aja Tuhan memberi berkat, jaringannya dia tumbuh luar biasa. Tapi kita jangan terlalu berharap ya, karena semua kita juga harus bekerja. Nah, Bapak Ibu pasti berpikir, terus kalau misalnya bulanannya gimana? Kalau misalnya nanti nggak ada yang join, berarti bulan itu kosong dong. Jangan khawatir. Perusahaan sudah mikirkan benar-benar dengan bulanan. Jadi seperti gaji bulanan. Bapak Ibu, ini namanya bonus residual. Bonus ini kita mendapat Rp5.000, tetapi Rp5.000-nya kita dapat bayaran setiap bulan dari jaringan yang ada di bawah kita 10 generasi. Contoh, saya menjoinkan Pak Peternyo. Pak Peternyo jadi generasi 1 saya. Misalnya Pak Peternyo kemudian berhasil menjoinkan Ibu Regina. Ibu Regina generasi 2 saya. Sampai 10 generasi Bapak Ibu, kita dapat Rp5.000 per orang per bulan. Bapak Ibu, saat ini sudah ada yang mendapat generasinya 4.000, 5.000 orang. Artinya kalau 5.000 saat ini baru tahun pertama, ada yang sudah dapat 25 juta per bulan. Itu kerja di mana Bapak Ibu? Kerja di mana bisa dapat bulanan, dan itu setiap hari pasti tambah terus karena ini orang berjoin itu setiap hari. Bayangkan berarti setiap kali orang join dia selalu nambah 5.000 per bulan dari setiap mereka yang bergabung di jaringannya. Ini keren Bapak Ibu, dan enaknya ini syaratnya itu tidak harus seimbang. Misalnya di kiri ini ada 10.000, di kanan ini ada 1.000, ya udah kita punya 11.000 kali Rp5.000. Itu terimanya bulanan. Nah, visinya misinya luar biasa. Visinya supaya kita nih bebas blank spot lah Bapak Ibu. Kita ini sudah termasuk negara yang gak bagus itu layanan internetnya. Nah, dengan alat ini paling tidak harga diri kita di Indonesia ini bisa juga berkomunikasi dengan orang dengan lancar. Orang biar kagum gitu loh. Wah, Indonesia ini keren banget ya. Internetnya dia lancar sekali dengan alat-alat kita. Dan misinya sama dengan misi Pak Jokowi ya. Misi negara Indonesia untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kita pengen juga Bapak Ibu menjadi entrepreneur. Yuk, kita cukup dengan meluangkan uang kita 10 atau 14 juta, kemudian kita bisa dalam tanda kutip kaya raya di sini. Kita bangun bisnis kita, kita serap kembali tenaga kerja yang sekarang ini hampir tidak ada harapan lagi. Karena tugas kita Bapak Ibu hanya percaya pada perusahaan ini, percaya pada peluang dari Tuhan, kemudian dan mencari dan mengiklankan perusahaan ini cukup ke 2 orang saja. 2 orang itu powerful loh Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana powernya 2 orang. Contoh, Berna, anggap saja di bulan pertama saya perkenalkan ke 2 orang dan 2 orang join. Setelah itu bulan kedua saya bantu 2 orang ini untuk juga sama seperti Berna cari 2 lagi. Berarti Berna sudah ada tambahan 4 orang. Di bulan ketiga masing-masing kita juga bantu 4 orang ini untuk juga cari 2, berarti ada tambahan 8 orang. Kelihatannya pelan, hanya 2. Bayangkan, di bulan ke-12 saja, kalau semua orang tertib menjoinkan 2, kita punya mitra sudah ada 8.000. Di bulan ke-12. Apa yang terjadi dengan 8.000? Kalau dijadikan bonus pasangan, artinya kita ada 4.000 pasang. 4.000 pasang kalau kali 700.000, itu 2,8 miliar. Bapak Ibu bisnis apa saat ini yang Bapak Ibu hanya punya modal 10 juta atau 14,7, tiba-tiba 1 tahun sudah dapat income 2,8 M. Saya belum pernah dengar ada bisnis sespektakuler ini. Mau pertanian, mau ternak, mau kuliner, mau toko, semuanya tidak mungkin Bapak Ibu dengan modal yang hanya sebegini tahu-tahu dapat income 2,8 M. Dan saat ini bukan tidak mungkin, karena saat ini ada banyak mitra kita yang
keluarganya, satu keluarga sudah mau menuju ke 3 miliar, bahkan mungkin sudah lebih. Mungkin Bapak Ibu ada yang pesimis, ya kalau ada yang dapat 2, kalau ada yang 1 tahun dulu baru bisa dapat 2, 5 bulan dulu baru bisa dapat 2. Perusahaan sudah tahu Bapak Ibu bahwa kita kadang-kadang khawatir. Perusahaan sudah menghitung, udahlah, Anda 90% nggak bisa joinkan 2, 10% aja yang berhasil, kita masih ada 280 juta di bulan ke-12. Berarti bulan ke-13 kalau gagal 90% berarti ada 500-an juta. Ini keren Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan residual yang 5.000? Ini contoh Bapak Ibu ya, misalnya Berna ini setelah saya perkenalkan kedua orang, nggak mungkin tuh saya diam terus, saya hanya bantu 2 ini untuk cari lagi. Kan di WA saya ini kan banyak, ada 1.700 teman loh di WA saya itu, ternyata saya baru lihat setelah saya ikut di tren. Dari 1.700 teman, masa iya sih hanya 2? Andai saya misalnya mampu menggabungkan 5 orang, generasi 1 saya itu 5 orang, berarti 5 orang di generasi 1 saya ini kali 5.000, saya dapat 25.000 rupiah per bulan. Gak apa-apa ya, namanya juga bisnis jaringan, gak mungkin kita perkenalkan langsung bro, tahun pertama generasi 1 langsung 100.000 orang, gak mungkin. Ya 5, 3, 4, 5, anggap 5. Generasi 2, misalnya dari 5 ini sama dengan Berna, juga sama mencari 5 lagi, berarti ada tambahan 25 orang kali 5.000, kita ada tambahan uang 125.000 rupiah per bulan. Generasi 3, misalnya 25 orang juga melakukan yang sama, juga memperkenalkan kepada 5 lagi. 5 saja loh Bapak Ibu, karena sekarang ada yang sudah dapat sampai puluhan orang, ada yang hanya 2, ada yang hanya 3, ini anggap 5 saja, berarti ada tambahan 125 orang kali 5.000, 625.000 rupiah per bulan. Itu sudah bisa buat segala macam Bapak Ibu, buat kuliah anak juga sudah bisa. Apa yang terjadi dengan generasi-generasi berikutnya? Anggap saja satu generasi kita habiskan 1 tahun. 1 tahun kita perkenalkan ke 5 orang. Itu pelan sekali Bapak Ibu. Lihat tahun ke-10 atau generasi ke-10, kita punya mitra ada 12 juta orang. 12 juta ini aja baru kurang lebih 6% dari penduduk Indonesia. Itu saja kali 5.000 kita dapat 61 miliar rupiah per bulan. Kita bilang tidak mungkin, mungkin. Karena orang-orang terkaya dunia dia mainnya kayak begini. Nah, terjeleknya kalau 99% gagal pun hanya 1% aja yang bisa menjoinkan 5, kita masih ada 600-an juta per bulan. Bapak Ibu, selain bonus-bonus yang luar biasa ini, perusahaan masih memberikan kita rewards lainnya. Ada gelang emas 50 gram dan itu real Bapak Ibu, karena saya sendiri juga dapat laptop ketika saya mencapai peringkat supervisor yang lalu. Ada beberapa yang lalu waktu grand launching juga dapat emas, dan itu tidak ada penipuan Bapak Ibu. Selain emas ada jam tangan mewah, ada dapat rumah dan apartemen seharga 2 miliar. Ada mobil impian yang cara mencapainya gampang sekali. Ada liburan mewah yang lalu di kurang lebih bulan November, 70-an orang diberangkatkan ke Turki gratis Bapak Ibu, liburan mewah. Dan sebentar lagi akan ada yang ke Spanyol, ada yang ke Vietnam, ada yang sudah dapat trip ke naik haji. Kalau untuk kami yang kita yang Kristen Katolik akan diberangkatkan ke Yerusalem, ke Tanah Suci. Ini benar-benar keren, dengan syaratnya masih bisa kita perjuangkan. Dan Bapak Ibu, cara kerjanya gampang. Perusahaan sudah menyiapkan langkah-langkah kerja untuk kita. Ketika kita bisnis konvensional, kita harus belajar macam-macam. Mau bikin gorengan saja kita harus belajar tepungnya seberapa, gulanya seberapa, belum lagi dia produk gagal. Tetapi perusahaan ini sudah menyiapkan langkah sukses untuk kita, lengkap dengan bukunya, lengkap dengan trainingnya setiap hari. Kurang apa coba? Jadi ketika kita sudah mendaftarkan diri, kurang lebih 2-3 hari, 4 hari modem akan sampai. Di dalam modem itu sudah dilengkapi dengan buku cara berbisnis. Baca dulu bukunya, kemudian kita mulai cari siapakah yang mau kita wartakan kabar sukacita ini. Itu pun ada trainingnya. Mulailah dari keluarga kita tulis namanya. Setelah kita tulis nama, kita undang. Tugas kita mengundang, bukan presentasi. Sehingga waktu Bapak Ibu mengundang, tidak boleh bicara tentang isi slide, apalagi slide tentang harga, slide bahwa ini network marketing, tidak boleh, karena yang wajib menyampaikan itu adalah tim kerja perusahaan. Bapak Ibu tunggu dulu.
kalau sudah gabung kurang lebih 2-3 bulan akan didampingi oleh para leader untuk juga menjadi tim kerja perusahaan. Jadi yang poin nomor 4 tuh kami tim kerja, Bapak Ibu jangan buka apa-apa, jangan cerita apa-apa. Bapak Ibu ikut Zoom lagi dan putuskan, kemudian tindak lanjut itu nanti paling dipelajari 5-10 menit kok cara mendaftar, kemudian masuk kembali ke dalam sistem dari awal. Itu gampang kok Bapak Ibu, kalau itu nanti akan didampingi ada trainingnya juga. Nah Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengambil bisnis model begini? Selama ini kita kerjanya aktif income. Orang Indonesia rata-rata kerjanya aktif income, mempertaruhkan energinya, tenaganya habis-habisan, pergi pagi pulang malam, panas, kehujanan, angin, semua di jalan. Kemudian kita mempertaruhkan juga menjual kenyamanan, kehangatan keluarga kita hanya untuk kejar gaji bulanan. Hanya pertanyaannya, gaji bulanan kita itu habis untuk sebulan. Biasanya sekarang kita kerja akhir bulan terima. Setelah akhir bulan terima, kemudian untuk dipakai untuk bulan berikutnya lagi. Sementara di tengah jalan banyak sekali pengeluaran yang tidak cukup dengan gaji kita. Sering bolong. Pensiun dengan pensiun baru sadar ternyata ada utang-utang yang belum terbayar. Itulah yang sering terjadi dengan kita orang Indonesia. Hari tua bukannya bahagia, malah hari tua itu menjadi sangat menderita. Banyak sekali orang tua kita yang meninggal dalam penderitaan. Kenapa? Karena dia sudah tidak mampu kerja, gajinya mulai dikurangi, kalau ada pensiun pasti kecil, tenaganya tidak bisa lagi, terpaksa titip hidupnya ke anak-anak cucu-cucu. Ya kalau anak cucu juga penghasilannya oke dan bisa merawat kita dengan baik. Kalau tidak ya udah terpaksa, kalau kita tidak mau sakit hati misalnya, kita terpaksa harus kerja sampai meninggal. Itu yang dikatakan oleh Warren Buffett, orang terkaya keempat atau sekarang katanya sudah yang keenam, karena sudah mulai banyak orang kaya di dunia. Beliau mengatakan, jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang saat Anda tidur, Anda akan kerja sampai meninggal. Bapak Ibu, itulah yang membuat saya, kenapa aktif income saya lepas. Saya sekarang fokus benar-benar di perusahaan ini, karena ini benar-benar sesuai dengan impian saya. Saya kepengen tidur pun saya masih bisa menikmati income. Tapi tetap aja di awal-awal ya harus kerja Bapak Ibu. Tunggu 2-3 tahun saya ciptakan leader-leader baru, saya tinggal santai Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat kita ragu-ragu dengan perusahaan ini. Kita cenderung trauma. Mengapa? Karena kalau Bapak Ibu baca, ternyata MLM atau network marketing di Indonesia itu yang beredar lebih dari 1.000. Dan yang legal benar-benar itu 80-an yang legal. Artinya kalau kita selama ini sering ditipu, masuk akal, karena lebih banyak yang tidak legal daripada yang legal. Hanya Bapak Ibu begini, selama ini kalau Bapak Ibu sering ditipu, sering trauma, itu sebetulnya kalau saya bilang keren loh. Orang yang sering ditipu artinya orang sering berjuang. Mengapa tidak? Karena dia pasti nyari MLM, network marketing, gagal, kena tipu. Dia nyari lagi, gagal, kena tipu. Nyari lagi, gagal, kena tipu. Itu artinya orang yang selalu mencari peluang-peluang baru. Nah, saat ini yang Bapak Ibu cari itu sudah ada di depan Bapak Ibu. Yang benar-benar legal, yang ada produk bagus, dan dapat income sangat reasonable, sangat masuk akal. Jangan sampai yang dulu penipuan, Bapak Ibu semangat. Sekarang ini justru yang legal malah Bapak Ibu jadi trauma. Jangan Bapak Ibu eman. Nah apalagi saat ini perusahaan ini sudah mendapat muri rekor dunia. Bapak Ibu tahu muri itu kalau memberi penghargaan itu luar biasa berat loh Bapak Ibu. Tidak mudah. Tapi kita mendapat muri rekor dunia tanggal 25 Oktober tahun lalu. Dan bulan Februari kemarin kita dinobatkan menjadi the winner of sales revenue of the year. Jadi kita menjadi perusahaan network marketing dengan omset tertinggi, padahal kita adalah perusahaan termuda. Bapak Ibu, ini aja dari saya. Namanya juga perusahaan ini, tugas kita adalah memperkenalkan lagi ke orang, yuk segera ambil posisi. Karena kalau kita ambil posisi akan ada jutaan orang di bawah kita. Gak usah tunda-tunda. Kalau Bapak Ibu tunda-tunda, nanti ya Bapak Ibu rencana mau cari ini, mau cari itu, mau cari teman ini, ternyata sudah dicari orang lain. Segera aja ambil Bapak Ibu, paling 10 juta, 14 juta, kita sudah bisa memiliki perusahaan besar, menikmati fasilitas internet yang luar biasa. Bapak Ibu, ini kantornya di Cawang, Jakarta. Saya sendiri sampai kos loh Bapak Ibu, di belakang kantor itu 2 minggu, saking pengen masuk keluar
kantor ingin ketemu sama pemiliknya, saya pengen tahu persis ini perusahaan seperti apa, dan saya bilang ini keren banget. Dan ini slide terakhir saya, ini ada yang saya janjikan tadi, ada sebuah produk baru. Produk ini Bapak Ibu namanya Trend Home. Baru saja dilaunchingkan tanggal 26 Maret kemarin saat grand launching di Jakarta. Harganya bedanya hanya 2.100.000 dari Trend Global. Tetapi kebermanfaatannya luar biasa. Karena begini, Trend Home ini harganya 16,8. Tetapi pertama kita terima, dia langsung ada isi kuota seharga 8 juta rupiah. Langsung isi kuota 8 juta rupiah yang kita pakai unlimited 1 tahun. Dan Bapak Ibu tahu, kuota ini 1 tera besarnya. Jadi 1024 GB itu Bapak Ibu pakai sampai sudah belenger-belenger, itu kuotanya pasti masih ada. Karena keren sekali, dan penggunanya dia Bapak Ibu itu bisa 64 orang. Dan kekuatannya dia sampai dengan 150 Mbps. Ini besar sekali Bapak Ibu. Dan enaknya Trend Home ini itu pengganti WiFi kita di rumah. Kalau selama ini di rumah kan kita pakai kabel tuh Bapak Ibu. Kalau pakai kabel itu kan kadang repot. Kalau nanti ada penggalian, kabelnya rusak, ini itu kita juga terganggu. Apalagi kekuatan kita kalau sampai batas FUP-nya Indihome kita di rumah itu hanya sekitar 120-an kbps Bapak Ibu. Itu yang terjadi kalau sudah mulai tanggal-tanggal tua, muter terus kita punya internet. Kalau kita ini tidak Bapak Ibu, walaupun batas FUP-nya dia sudah habis, dia masih bisa di 2000 kbps. Itu berapa kali lipat Bapak Ibu? 20 kali lipat kekuatannya daripada kekuatan Indihome kita di rumah. Ini keren sekali Bapak Ibu. Ini silakan, hanya memang di sini masih open PO ya Bapak Ibu, baru kurang lebih akhir bulan ini baru bisa ada proses pengiriman. Sekarang ini masih terus berproses. Nah, segera aja ambil peluang ini, segera bergabung dengan PT Trend Global Teknologi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat apa yang kami lihat. Saya rasa cukup dulu, waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Pak Peter, MC yang paling keren saat malam ini. Pak Peter silakan Pak, selamat malam dan mudah-mudahan bisa dipahami. Wow, saya cuma satu kata, saya cuma mau bilang satu kata saja. Yopo, enak toh, zaman pakai tren. Nah. Oke, Bapak Ibu semua, mungkin yang baru pertama kali mendengarnya, begitu mendengar tadi apa yang disampaikan Ibu Bernadetta, ya bahwa ini satu alat yang sangat luar biasa, benar-benar Bapak Ibu menurut saya ini layak untuk diperjuangkan. Layak Bapak Ibu untuk mengambil satu alat ini. Saya katakan demikian ini karena apa? Sudah banyak sekali bukti-bukti yang mereka mengatakan ini bisa mengatasi yang namanya blank spot atau no signal. Tadi Bu Bernadetta mengatakan bahwa sudah bisa mengatasi beberapa daerah-daerah yang mengalami blank spot atau no signal. Terakhir saya ketemu dengan Bu Berna waktu itu di Bali ya Bu Berna ya, kalau tidak salah, betul ya Bu Berna ya? Waktu di grand launching, di grand launching. Ya, di grand launching. Justru saya mendekat Ibu Berna supaya saya dapat signal. Kalau saya jauh dari Bu Berna, saya tidak dapat signal. Itu sebabnya saya dekat dengan Bu Berna. Baik, Bapak Ibu semuanya luar biasa. Nah, oke. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, ini Bu Berna dengan Pak Peter, iya memang udah ditunjuk, ya kan? Sudah memang ya memberikan memberikan satu informasi tentang tren. Tapi ada baiknya Bapak Ibu semua, kita dengarkan seseorang yang sudah menjadi mitra dan beliau pun bisa menceritakan sedikit tentang apa yang dinamakan dengan modem ini, bagaimana hasil setelah menggunakan dengan modem ini dan bagaimana dengan bisnisnya. Saya rasa saya harus panggil seseorang yang capable banget dalam hal ini, seorang dokter gigi. Ya, seorang dokter gigi, posisinya beliau kalau tidak salah berada di Bali. Ya, Dokter Gigi Haris, selamat malam Pak Dokter. Selamat malam Pak Peter. Waduh, apa kabar? Pak Dokter, apa kabar nih? Iya, luar biasa Pak Peter. Ya, Pak Dokter, tolong diinformasikan mengenai alat ini, Pak Dokter sudah menggunakan alat ini, kemudian dari sisi produknya dan dari sisi bisnisnya bagaimana menurut pandangan seorang Dokter Gigi Haris Wibowo. Silakan, Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Peter. Selamat malam.
Saya masih ingat waktu dulu sempat testimoni juga Pak Peter yang memandu ya, tapi sudah 1 tahun lalu Pak Peter. Sudah 1 tahun, betul. Iya. Iya. Iya, tadi penyampaian materi presentasi produk dan income dari Ibu Berna kan sudah sangat jelas, luar biasa sekali Ibu Berna ya. Jadi istilahnya kalau martabak itu komplit pakai telur. Luar biasa. Ya. Jadi saya mungkin hanya ingin men-sharingkan pemakaian modem trend ini selama setahun sesudah saya menggunakan modem ini. Ya. Tapi saya hanya bisa pakai di Indonesia karena saat saya mau ke Turki waktu itu kena COVID ya. Jadi selama 1 bulan saya tes, ternyata PCR saya masih positif. Jadi saya belum bisa testimoni untuk di luar negeri. Tapi pasien-pasien saya banyak mereka yang sudah ke Kroasia, kemudian ke LA, Amerika, Singapura, kemudian di mana lagi itu? Malaysia, kemudian di Eropa. Nah, itu banyak mereka info ke saya bahwa wah enak sekali ya kalau sudah punya modem trend ini, kita landing langsung kita nyalakan modemnya, nggak sampai 5 menit sudah auto connect. Jadi nggak perlu antri SIM card, kita nggak perlu register dulu di negara itu, nggak pusing pinjam cari hotspot. Nah, jadi ini sangat membantu. Sedangkan pemakaian saya di Bali dan di Jawa, karena saya baru saja Desember kemarin ke Semarang ya, sudah hampir 2 tahun saya nggak pulang kampung karena pandemi, jadi takut kan keluar dari Bali. Nah, ternyata saya bawa mobil sendiri selama di perjalanan, karena saya berangkatnya malam jam 9 sampai di Semarang itu sekitar jam 10 pagi, jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu nonstop saya pakai modem trend ini untuk lagu. Ya, karena saya suka lagu rohani, saya putar lagu rohani dengan YouTube ya. Itu lancar sekali sampai saya nggak sempat ngantuk ya. Jadi ya sangat terbantu dengan tren, karena ya mungkin ada 1-2 titik yang blank spot, tapi itu hanya sekian menit, sesudah itu langsung auto connect lagi. Saya nggak bisa bayangkan kalau saya masih pakai SIM card saya pakai Indosat, istri saya pakai XL, itu pasti putus-putus di tengah jalan. Jadi nggak akan bisa putar YouTube ya di mobil saya. Nah, itu pengalaman saya tentang modem ini benar-benar smart. Jadi yang Bu Bena bilang bahwa kita beli teknologinya itu nggak salah. Nggak mungkin sesuatu barang yang bagus dihargai murah, itu nggak worth it orang bilang. Jadi kita pasti harus menghargai sebuah kecanggihan, sebuah teknologi dengan harga yang pantas. Tapi lebih hebatnya lagi, dengan harga yang kita dapatkan itu sekitar 14 dan 10 lebih itu, bahkan ada yang nanti di trend home di rumah sekitar 16 sekian, 16,8, itu kita bukan hanya mendapatkan fasilitas dari kecanggihan modemnya itu, tapi juga bisnis. Kalau menurut saya, bisnisnya ini yang luar biasa. Kenapa? Saya baru saja dari akhir tahun kemarin saya mau ambil bisnis franchise, dan bisnis franchise itu ternyata kelihatannya murah ya, kelihatannya murah. Hanya saya harus bayar franchise fee-nya sekitar 100 juta. Tapi untuk nanti sewa gedungnya, renovasi, bayar royalti, di awal saya harus punya modal 700 juta. Wah, saya kaget. Wih, 700 juta dan BEP-nya kapan saya nggak tahu. Nah, akhirnya ya udah saya joinan kan, saya join, oke, saya buka. Tapi kalau saya bandingkan dengan tren, dengan kita bergabung 10.500.000, bahkan paling mahal yang trend home 16.800.000, hanya belasan juta, kita sudah mendapatkan sebuah bisnis yang tidak kalah seperti yang saya ambil itu, yang nilainya 700-an juta, tapi hanya bayar 18-an juta. Nah, ini menurut saya worth it atau sangat bernilai sekali. Karena dengan kita join di trend, itu menurut saya kita sudah mendapatkan sebuah hak usaha seperti franchise, yaitu produknya sudah dibikinkan oleh Pak Martin Carter. Kemudian izinnya sudah diurus oleh Pak Martin Carter. Pajak-pajaknya kita juga udah nggak pusing ngurus pajaknya.
Kalau punya NPWP langsung dipotong. Nggak punya NPWP hanya 20% pajak lebih tinggi. Tapi kita tinggal lapor aja ke kantor pajak, nggak usah ngurus perizinan segala macam. Kemudian sistem pelatihan juga sudah disiapkan. Seperti hari ini kita belum bisa presentasi, sudah ada tim yang membantu. Kemudian sore sudah ada pelatihan-pelatihan startup bagi member-member atau mitra-mitra yang baru bergabung. Jadi kalau buat saya, di luar saya sebagai seorang dokter gigi, ini adalah sebuah bisnis yang luar biasa. Sangat bisa membantu banyak orang yang tidak ada pengalaman bisnis dan modalnya terbatas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Peter. Ya, Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sehat. Ya. Baik, terima kasih Pak Dr. Gigi Haris Wibowo. Luar biasa informasinya, penyampaiannya, sehingga buat kita semua yang baru pertama kali hadir akan lebih yakin lagi dengan apa yang tadi disampaikan Ibu Bernadetta. Ya, karena memang betul bahwa alat ini sudah mulai, istilahnya sudah banyak, tadi Bu Berna mengatakan sudah hampir 15.000 pengguna, dan apalagi akan banyak orang juga sudah akan mulai melakukan traveling. Ya, saya latar belakang saya di sebuah tour and travel yang ada di Jakarta, dan nantinya Pak Dokter dan Ibu Berna, ya, saya sendiri akan coba memberikan live testimoni langsung dari negara yang saya akan kunjungi di akhir bulan ini. Saya akan pergi ke Paris dan saya akan ke Lourdes. Semuanya saya akan memberikan yang live dari sana semua buat Bapak Ibu semua yang ada di sini, sekedar membuktikan bahwa alat ini memang bisa kita pakai ke beberapa negara, ya. Itu saya janji kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu pasti pengen bertanya, ya. Ini saya mau bertanya, Bapak saya mau bertanya, atau Bu Berna saya mau bertanya. Nah, saatnya Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke dalam breakout room, kenapa saya mengatakan kita akan masuk ke dalam breakout room? Di awal saya katakan bahwa senang sekali saya berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya, senang ketemu Bu Berna, Pak Dr. Haris. Ya, karena apa? Kita di tim Warrior itu ada beberapa tim lagi, dan kita tidak pernah bertemu dan hanya bertemu pada setiap hari Senin. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini, dibuka oleh oleh host di sini, itu ada breakout room. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam breakout room, tapi saya akan memberikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk kalau ada yang mau bertanya, saya batasi untuk yang di main room itu mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Setelah itu kita akan masuk ke breakout room. Kenapa saya mau masuk ke dalam breakout room? Supaya Bapak Ibu lebih fokus. Ya, karena kalau nanti di dalam main room ini ada 112 orang yang saat ini sekarang ini bergabung, ya, kemudian kalau bertanya ternyata Ibu atau Bapak yang mau bertanya, mungkin kesempatannya agak kurang. Jadi lebih bagus nanti di breakout room. Make sure Bapak Ibu semua lihat sekarang di breakout roomnya itu nama-nama leader-leadernya yang ada di situ, yaitu ada BNQ team, Pak Budi Wicaksana tim, Ibu Bernadette tim, Dr. Gigi Samuel, ya. Tetapi silahkan saya kasih kesempatan Bapak Ibu semuanya kalau ada yang mau bertanya, dan saya berikan kesempatan kepada para calon mitra dahulu untuk bertanya. Untuk yang sudah mitra mau menyapa, nanti saya akan berikan kesempatannya. Silakan para calon mitra yang mau bertanya ataupun yang mau ya bertanya, bisa melalui chat atau resen. Silakan. Tadi waktu di awal saya lihat ada yang resen namanya Pak Pandu, tapi rupanya beliau terpental, ya. Itu kayaknya harus menggunakan tren juga, ya Bu Bernadetta, ya. Katanya dari Labuan Bajo. Katanya dari Labuan Bajo, tapi udah waktu di awal sudah mau tanya tapi terpental juga, ya. Silakan Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mulai memanggil, ya, dari sapaan-sapaan dari para mitra di sini. Ya, selamat malam, sebentar ya, mulai dari atas. Oke, selamat malam kepada Pak Rudi dari Labuan Bajo dan adik Fian dari Ruteng. Apakah ada di sini, Pak Rudi? Sebelum saya membuka beberapa pertanyaan, silakan, Pak Rudi. Rupanya sudah tidak ada. Saya cek di sini. Kemudian Pak Fian dari Ruteng. Rupanya juga sudah tidak ada. Ya. Fian ada ini. Bukan pakai Victor, pakai Fanta. Pakai Fanta. Oh. Dari Ruteng. Kalau yang pakai V itu mitra, sudah mitra, Bu. Oke. Kemudian, ini kayaknya nggak ada yang tanya nih Bu Berna nih, saya ngeri-ngeri sedang nih, kalau ternyata udah nggak ada yang nanya, cuma mau nanya nih bagaimana cara join-nya. Coba Bu Berna.
Coba Bu Berna, ini kalau ada yang mau join malam ini apa yang harus kita lakukan? Coba Bu Berna tolong sampaikan bagaimana cara kita, tadi Ibu mengatakan harus melalui sistemnya segala macam. Silakan Bu Berna, bagaimana cara joinnya? Anggap saya orang baru, saya mau join. Bagaimana nih Bu Berna? Ya. Itu pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu dan paling saya senangi. Saya orangnya Jadi suka cut off Ibu aja, saya langsung tanya bagaimana cara joinnya. Silakan. Ya, cara joinnya hanya gampang kok Bapak Ibu. Nanti di setiap kita yang sudah jadi mitra, itu nanti kita punya link pendaftaran yang isinya adalah ID dari mitra itu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya diundang oleh Pak Peternyo, Bapak Ibu tinggal minta link dari Pak Peternyo, nanti di situ akan dicantumkan ID-nya Pak Peternyo. Sudah Bapak Ibu langsung daftar online, langsung dikirim by system. Hanya kurang lebih 2 jam itu diberi kesempatan Bapak Ibu bayar langsung. Invoice-nya akan datang, bayar. Ya sudah, tinggal nunggu kalau sudah bayar, nanti diaktifkan, tinggal tunggu 2, 3, 4 hari modemnya datang. Dan selamat menikmati, dan segampang itu. Jadi kalau Bapak Ibu joinnya hari ini, malam ini, besok masih ada Zoom tuh. Udah langsung Bapak Ibu join sekarang, besok Bapak Ibu sudah boleh undang orang ada di Zoom. Kalau besok juga ada orang join, ya udah Bapak Ibu langsung bisa ada uang, enak sekali pokoknya. Jadi hari ini keluarkan 10 jutaan, besok sudah ada 3 juta lebih yang masuk, dan seterusnya seperti itu. Begitu Pak Peter, kan gampang sekali ya. Ini betul. Bisa dilakukan oleh kalangan apa aja, nggak butuh skill sih. Karena kita tidak usah presentasi, tugas kita tuh hanya undang. Teman, ini ada proyek bagus sekali. Ini perusahaan yang bisa membuat kita bisa berinternet dengan sangat lancar, dan perusahaan ini mau bagi hasil dengan kita. Bayangkan, ini perusahaan besar, baru berdiri 1 tahun sudah dapat muri rekor dunia. Hanya begitu aja, mari kita lihat di Zoom. Hanya begitu. Itu kan siapa aja bisa gitu loh Pak. So simple ya Karena Bu Bernadetta, sangat simple sekali ya. Sangat simple sekali, luar biasa. Iya. Jadi Bapak Ibu semua ingat tadi yang di awal Ibu Bernadetta sampaikan bahwa ini adalah internet dan kita sudah masuk di dalam era digital 4.0. So everything, semuanya itu hanya melalui ketak-ketik, transfer, langsung join dan langsung dikirim alatnya ya. Jadi sistemnya sangat-sangat mudah sekali. Ayo Bapak Ibu semua, kalau yang mau bertanya, ini sudah dibuka mikrofonnya oleh Pak Dr. Samuel ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, raise hand dulu, silakan. Ibu Elizabeth duluan. Ya, Ibu Elizabeth silakan. Ibu Elizabeth Moy. Saya lihat sudah buka mikrofon. Tidak bertanya Pak, mau menyapa undangan saya Ibu Budi dan Ibu Dorce. Mungkin ada yang mau bertanya kali. Oke, Ibu Budi. Pak Budinya ada atau tidak? Ini Ibu Budi. Ibu Budi, selamat malam. Ibu Budi, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke. Itu ada orangnya Pak. Kenapa Bu? Ada orangnya Pak. Oke, makanya saya panggil Ibu Budi, selamat malam. Selamat malam. Ya, apa kabar Ibu Sri Budi? Puji Tuhan. Ya, baik. Ibu posisi di mana Bu kalau saya boleh tahu Bu? Ya. Ibu posisinya di mana? Lokasi Ibu sekarang ada di mana Bu? Di Cilangkap. Oh Cilangkap. Oke. Ibu ikut dari awal ya, saya Cilangkap, perhatikan ya. Mabes. Ya, tahu Mabes Bu, Cilangkap ya. Ibu saya perhatikan ikut dari awal ya Bu ya. Ibu dengar suara saya Bu? Ibu. Ya. Dengar suara saya? Dengar. Oke. Ibu ada yang mau ditanyakan silakan Bu. Kalau ada yang mau Dengar, ditanya Pak. silakan. Kalau ada yang mau ditanya silakan. Dengar. Iya, saya juga dengar Ibu, sama Bu. Kita saling mendengar Bu ya. Tapi Ibu mau tanya silakan Bu ya. Apa ya? Apa Gimana ya? Tadi yang kalau misalnya modem itu ya, misalnya kenapa? mau pakai join terus mesti bayarnya yang 10 juta itu gitu ya. Kalau untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia hanya dipakai di Indonesia 10.500.000. Begitu Bu. Cukup jelas Bu?
nanti Ibu Maria nanti bisa tolong langsung komunikasi, kayaknya Ibu Elizabeth Ibu Elizabeth Ya. langsung komunikasi dengan Ibu Sri, sudah menanyakan bagaimana berapaan itu harganya, langsung kasih saja linknya dan langsung Ibu mau Ibu suka warna kuning atau warna merah, Bu? Ibu Sri. Oh, hilang ya. Ibu Sri hilang ya. Waduh. Suaranya hilang muncul, Pak. Aduh, Iya. hilang muncul. Jaringannya nggak bagus. Aduh, Iya. sayang sekali. Oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu Elizabeth langsung dikomunikasikan saja, Bu, dikondisikan ya, Bu ya. Semuanya harus gercep, Bu, gercep. Ini semua harus gercep, gerak cepat ya, Bu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Elizabeth. Saya akan mulai kepada yang raise hand dulu ya, karena saya lihat yang raise hand ini sepertinya mungkin kayak mitra baru nih ya. Pertama, Baselisa Rangkoli, ini Bapak atau Ibu kayaknya ya. Baselisa, selamat malam. Iya. Selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Boleh buka kamera, Bu? Maaf, Pak, kok jaringan saya tidak stabil, nanti bisa hilang lagi. Oh, oke. Jangan sampai hilang, Bu. Saya nggak mau kehilangan Ibu. Silakan, Ibu. Apa yang mau ditanyakan, Bu? Baik, terima kasih. Iya. Saya memang baru dengar tren ini dari teman saya. Saya perkenalkan, saya dari Maluku, Kepulauan Tanimbar. Oke, ya. Jadi kita itu ya mungkin jauh ya dari Jakarta. Oh, enggak dekat kok, Bu. Dekat. Kita semua dekat karena internet semua jadi dekat, Bu. Gampang, Bu. Ya. Iya. Silakan, Bu. Iya, karena saya sebenarnya tertarik dengan apa yang dipromosikan teman saya, Ibu Boina. Iya. Karena kebetulan saya ini baru menjadi kepala sekolah di kecamatan yang agak jauh dari kota. Oke. Dan di sana kebetulan kalau siang itu mati lampu. Oke. Nah, jadi itu ada kendala kita kalau siang. Iya. Kerjaan administrasi itu pokoknya yang bisa jalan. Tidak bisa jalan ya. Oke. Ya, tidak maksimal gitu. Iya. Nah, kalau untuk biaya memang ya bagaimana? Kita juga agak kesulitan, tapi sebenarnya ingin miliki kalau bisa punya sekolah, karena di sana juga ada jaringannya, ada Indosat, jadi kalau Telkomsel kita tidak bisa akses begitu. Iya. Oke. Iya. Oke, saya paham intinya. Jadi Ibu sebenarnya mengalami kesulitan dengan sinyal di sana karena siang sering mati lampu, tetapi Ibu juga pengen mendapatkan alat ini, cuman terbentur dengan biaya. Kurang lebih begitu ya, Bu ya, kalau saya boleh rangkum ya, Bu ya. Iya, ya? Pak, siap. Betul ya, Ibu kepala sekolah. Nah, kalau Ibu kepala sekolah bertanya, wajib dijawab oleh mantan kepala sekolah. Silakan, Ibu Bernadetta, silakan dijawab, Bu. Supaya lebih enak. Baik, kalau Ibu. sama kepala sekolah kan lebih enak. Kalau saya kan nggak cocok. Silakan, Bu, langsung. Ya, baik. Terima kasih Bu Ya. Baselisa. Salam kenal. Nah, Nah, begini Bu, Iya. kita sesama kepala sekolah ini. Jadi saya tahu kebutuhan internet kita ya. Jadi gini, modem ini kan bisa dicas, Bu ya. Jadi kalau misalnya Ibu sering mati lampunya malam, itu sebaiknya mati lampunya siang, itu sebaiknya pagi atau malam sudah diisi penuh aja. Jadi modemnya diisi penuh. Ketika mati lampu itu kita lihat situasi, Bu. Kalau misalnya di BTS atau towernya Ibu itu juga mati lampu juga, semua tower di situ, itu memang tidak bisa kita gunakan karena modem kita ini ngambil jaringannya harus dari BTS atau dari tower setempat. Tetapi sering kok, Bu, seperti saya juga di Flores, itu misalnya satu towernya mati lampu, yang lain nyala. Ada yang mereka pakai solar sendiri, pakai kekuatan tenaganya sendiri. Jadi seperti itu, tidak semuanya mati lampu. Jadi kalau ada tower-tower di sekitar situ yang tidak mati lampu, itu Ibu masih bisa terkoneksi. Saya beri contoh, pas saya ini, kampung saya itu di Flores, itu di lembah kaki Gunung Inerie. Pernah mati lampu 2 hari 2 malam di situ, tapi karena saya bawa 3 modem. Nah, modem pertama saya pakai hari pertama, hari kedua saya pakai modem kedua, hari ketiga saya pakai modem ketiga, sehingga saya masih bisa zoom terus walaupun dalam kegelapan. Karena tower di sekitar Jerebuu itu di tempat saya itu mati lampu juga, tapi rupanya dia ambil dari, saya lihat ada satu BTS yang jauh sekali di atas gunung, cukup jauh, itu kalau misalnya terkonek dengan HP nggak bisa. Tapi modem ini bisa,
Saya sendiri dengan grup saya di sini juga saksikan, saya pernah Zoom dalam kegelapan. Saya waktu itu tugas jadi impact. Dalam kegelapan bisa Zoom dengan baik hanya gunakan modem. Jadi memang dia harus terkoneksi dengan BTS Bu ya. Tapi kalau BTS Ibu juga mati lampu juga, nah itu yang tidak bisa. Ini kita jujur-jujuran tidak bisa karena dia harus terkonek dari BTS. Seperti itu Bu soal cara kerjanya alat kita ini. Terus Ibu bilang ini kami hanya bisanya terkonek dengan Indosat, Telkomsel tidak bisa. Selama Ibu hanya gunakan HP Ibu yang hanya single operator, itu memang kelihatannya seperti tidak ada sinyal atau muncul tenggelam. Karena kan kita punya, kecuali kalau Ibu misalnya HP Ibu coba berbagai kartu. Misalnya coba Telkomsel nggak bisa, Indosat nggak bisa, XL nggak bisa. Itu kemungkinan tempat itu juga nggak bisa. Tapi kalau Ibu hanya gunakan single operator di satu tempat, Ibu bilang, kelihatannya di sini hanya bisa Indosat deh, yang lain nggak bisa. Itu belum bisa disimpulkan Bu, karena kita harus cobakan semua kartu dulu begini. Jadi kerjanya BTS atau tower kita itu kan ada radius Bu. Ada yang misalnya Telkomsel dia dirikan, kemudian dia tetapkan radiusnya dia 30 kilo. Selama kita masih ada di radius itu, kita masih bisa terkonek. Nah, begitupun radius misalnya Indosat, radiusnya XL itu ada radius sendiri. Nah, dengan alat kita ini, dengan modem, Ibu tidak perlu coba banyak-banyak kartu. Modem ini langsung bisa ketahuan kita ada di radius salah satu BTS atau tidak. Jadi kelihatannya Telkomsel nggak bisa, siapa tahu Ibu ada di radiusnya XL, siapa tahu ada di radiusnya Indosat. Kita kan tidak pernah tahu, karena tower di sekitar kita kan kita nggak tahu jenisnya kan Bu. Seperti itu tentang cara kerja modem ini. Nah kalau Ibu bilang ini cukup mahal, ya sama aja Bu, Ibu mau pakai tren atau tidak pakai tren, kan kita tetap harus belanja kuota kan Bu. Kalau saya sih jujur aja, saya sih kredit Bu. Sama kepala sekolah, tapi saya kredit karena saya punya pikiran cerdasnya waktu itu begini. Saya pikir karena kita di tahun pertama kan kita dapat modem sudah dilengkapi kuota. Saya waktu itu masih di harga 10 juta. Jadi saya pikir karena sudah dilengkapi kuota, saya langsung kredit di koperasi Bu. Karena kalau kita berbisnis pakai gaji itu mau kumpulkan gaji sampai kapanpun rasanya nggak cukup-cukup Bu. Karena gaji kita tuh pasti dipakai untuk kebutuhan bulanan. Sehingga orang mengatakan pengusaha kalau mau berbisnis ya kredit. Ibu boleh baca deh buku pengusaha-pengusaha terkenal, itu mereka mainnya uangnya orang kok Bu, nggak pakai uangnya mereka. Jadi kalau kita mau bisnis memang harus berani kredit. Hanya saya pikir begini, ketika saya kredit 10 juta, saya mulai terpikir, saya minta 3 tahun, mereka bilang saya harus cicil 300-an ribu. Ya udah, saya pikir kan saya sendiri kuota habiskan 1 bulan 200.000, anak saya habiskan 1 bulan 100-an ribu. Saya pikir ya udah, saya dengan anak saya pakai satu modem aja, jatah kuota kami berdua saya pakai buat cicil koperasi. Awalnya saya mikir gitu, saya pinjam. Ternyata Bu, Tuhan itu baik banget. Belum ada 2 minggu Bu, uang 10 juta saya sudah kembali. Bahkan 1 bulan kemudian saya dapat 10 juta lagi. Saya taruh 1 titik anak saya. Saat ini anak saya kuliahnya sudah pakai tren 100%. Saya nggak biaya anak saya sama sekali. Nah itu sedikit sharing bagaimana kita selalu mengatakan mahal. Padahal kalau sudah jalanin seperti ini Bu, itu yang 10 juta, 14 juta menjadi seperti bukan uang lagi. Seperti nggak ada artinya karena income datanya luar biasa besar dan kita berinternet nggak ada kendala lagi. Itu yang bisa saya tanggapi sesama kepala sekolah. Terima kasih Pak Peter, saya kembalikan. Iya, Bu Baselisa, mudah-mudahan sudah terjawab ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih untuk sharing pengalaman Ibu. Karena dari Sulawesi Selatan ini. Ya sebentar Pak Rasidi, saya akan sampai ke Bapak. Jadi Bu Baselisa, jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Bernadetta, dari kepala sekolah to kepala sekolah. Jadi harusnya segera bergabung ya. Oke, baik. Baik, terima kasih. Nah, oke, sekarang tadi Pak Rahmat rupanya tadi sudah raise down, maksudnya tangannya udah nggak naik lagi. Silakan Pak yang dari Sulawesi Selatan dulu. Pak Rasidi, selamat malam. Terima kasih. Ya. Pertanyaan saya yang pertama. Ya. Penjelasan yang lebih detail lagi perbedaan ketiga
modem tadi. Mohon penjelasan ulang karena rupa-rupanya saya lihat di sini yang harga 16.800 itu yang lebih tren rupanya. Tapi perbedaannya mungkin bisa dijelaskan lebih tegas lagi. Kemudian yang kedua, tadi ada ditampilkan tabel. Tabel itu isinya harga, kemudian ada di sini yang saya mau pertanyakan mengenai poin trend home yang 800 poin, mohon penjelasan. Kemudian saya melihatnya ini koneksi WiFi. Koneksi WiFi ini di sebelahnya itu ada penjelasan 64 perangkat. Yang 64 perangkat maksudnya ini bisa 64 WiFi atau 64 orang dalam satu area begitu. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, jika seandainya seseorang yang mempunyai kafe, kemudian dia mempunyai pasang di situ Kafe. Di dalam kafe ini, jika seandainya dipakai untuk area bisnis lah di sini, mohon berikan gambaran keuntungan yang diperoleh pemilik kafe ini. Pak Rasidi, luar biasa pertanyaannya. Satu, sebelum dijawab oleh Bu Bernadetta, saya ingin tahu Bapak diundang oleh siapa, Pak, kalau saya boleh tahu? Pak Ilyas, Sulawesi Selatan. Pak Ilyas, Sulawesi Selatan. Bu Bernadetta, karena masih ada satu penanti yang lagi resen, Pak Rahmat, jadi Ibu tolong jelaskan secara ringkas tren global, lokal, sama tren home secara ringkas ya Bu ya, karena masih ada Pak Rahmat, saya harus panggil karena beliau sudah resen duluan. Silakan Bu Bernadetta. Baik, terima kasih Pak. Untuk perbedaannya, untuk tren lokal dan global dulu. Untuk tren lokal itu harganya 10,5, hanya bisa dipakai di Indonesia dengan semua provider yang ada. Sedangkan tren global 14,7 bisa dipakai di 100 negara lebih. Itu perbedaannya. Dan kemudian kalau dijadikan bisnis, tren lokal kita mendapat income itu hanya 80% dari hak kita, sedangkan yang global kita dapat 100%. Nah, perbedaannya antara tren lokal global dengan yang tren home begini Pak. Kalau yang tren lokal global ini modem mobile kita, jadi pengganti kuota yang ada dipakai data HP kita. Kita bisa bawa kemana-mana karena di dalam ini ada baterainya. Jadi kita cas, kemudian kita bisa bawa kemana-mana, di rumah bisa, di luar rumah bisa kita bawa. Tetapi kalau tren home itu hanya bisa kalau dicolokkan di listrik Pak, karena nggak ada baterainya. Itu penggunaannya. Jadi tren home itu adalah pengganti wifi rumah. Selama ini kan kita kalau perkenalkan modem, orang bilang saya butuh yang di rumah. Nah yang di rumah ini sekarang tren home sudah ada. Seperti itu yang pembedanya di tren home dengan tren home itu yang 16 juta ya? Iya. Yang tren home itu yang 16 juta. Sebentar, saya bukan paling akhir. Nah, tren home itu 16.800.000 Pak. Sebetulnya 16, tetapi 1 April kemarin semua harga kami naik 5%. Nah, biaya renewalnya, jadi awalnya Bapak sudah dapat lengkap dengan kuota sebesar 1 tera, 1024 GB di awal. Kemudian 1 tahun setelah Bapak gunakan, Bapak perlu perpanjang keanggotaan Bapak dengan isi ulang kuota seharga 8 juta. Nah 8 juta ini kalau kita pukul rata 12 bulan, berarti per bulan hanya 660.000, tetapi Bapak lihat kita punya Mbps, itu downloadnya sampai dengan 150 Mbps, uploadnya 50, itu besar sekali. Dengan penggunanya 64 perangkat Pak. Jadi kalau HP itu digunakan 64 gadget, bisa juga untuk laptop, bisa juga untuk smart TV. Nah kemudian kalau soal poinnya 800, itu Bapak tahunya tunggu kalau sudah ada training. Itu soal poin biasanya digunakan untuk penghitungan income masuk, penghitungan naik peringkat, itu nanti kalau sudah jadi anggota akan ada training khusus. Tidak bisa dijelaskan saat ini Pak. Seperti itu, mudah-mudahan terjawab. Kalau digunakan untuk kafe dan sebagainya, ya Bapak bisa lihat sendiri bahwa kekuatan segitu dengan 1024 GB digunakan untuk 64 perangkat, berarti untuk kafe sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, bahkan besar sekali Pak. 1 tera Pak. Oke, cukup jelas ya Pak Rasidi, cukup jelas Pak.
Oh iya, cukup jelas ya. Oke. Terima kasih. Ya, nanti Bapak bisa masuk di breakout room ya. Nah, untuk lebih detailnya pasti leadernya akan menjelaskan. Terakhir, Bapak Ibu, sebelum kita masuk breakout room, saya appreciate sekali dengan Pak Rahmat yang sudah raise hand. Mohon maaf Pak, setelah saya beri kesempatan Bapak untuk bertanya di sini sebelum kita masuk ke dalam breakout room. Silakan Pak Rahmat, saya boleh tahu Bapak posisi di mana dan undangan oleh siapa Pak? Ya, terima kasih, puji Tuhan. Ya. Saya undangan dari Bu Sadmi, Ibu dari Sarmi. Jogja. Ya, silakan. Ya, pertanyaan saya, ini memang bisnis masa depan. Ya. Berkaitan dengan bisnis masa depan ini memang ada harga, ada barang gitu ya. Setuju. Kaitan dengan produk atau sistem. Ya. Pertanyaan saya, di situ ada produk ini bisa diturunkan ke keluarga anak gitu ya. Ya. Apakah bisa juga diturunkan ke saudara? Yang pertama itu. Dan seperti apa kalaupun bisa? Yang kedua, tadi dalam sistemnya ada, kalau kita global, pada saat kita mensponsori satu orang yang dari global, kita dapat 10%. Ya. Artinya 14 juta jadi 1.400.000. Ya. Bagaimana kalau kita akunnya yang bukan global, yang home atau yang lokal? Pada saat yang join ke kita itu internasional ataupun yang satunya itu home. Yang 14 itu bagaimana ya? Okay. Yang home. Ya, pertanyaannya itu aja. Terima kasih Pak Peter. Oke, terima kasih Pak Rahmat, luar biasa pertanyaan. Ya. Saya yakin Ibu Kepala Sekolah sudah mencatat semua pertanyaan saya. Ya. Luar biasa ini. Silakan. Bu Bernadette. Ya, baik Pak Rahmat. Ya, Pak Rahmat, salam hormat. Salam kenal. Pak, begini. Yes. Saya suka Bapak mengatakan ada harga, ada rupa. Memang ya, orang mengatakan 10 juta, 14 juta itu uang besar, tapi yang kita dapat memang rupanya juga luar biasa, lebih dahsyatnya. Begini Pak, untuk ahli waris itu siapa saja. Jadi mau anak bisa, adik bisa, pokoknya nanti akan ketika Bapak sudah jadi anggota, itu ada langkah berikutnya Bapak perlu mengisi nama ahli waris. Isi aja di situ, nanti ketika terjadi sesuatu dengan kita karena bonusnya akan terus tanpa batas zaman, maka ahli waris itu yang akan melanjutkan kalau terjadi sesuatu dengan kita. Ahli warisnya siapa aja? Adik, kakak, anak, suami, istri boleh. Yang berikutnya, kalau yang 10% tadi bagaimana ya hitungannya? Kalau saya sendiri ambil yang lokal, kalau saya sendiri ambil trend home, kalau saya ambil yang paket global, itu apakah tetap dapat 10%? Kalau yang bonus pertama, bonus sponsor itu Pak, itu nggak peduli. Pak Rahmat ambil yang trend home kah? Pak Rahmat ambil yang 10,5, 14,7, Bapak tetap dapat 10%. Jadi walaupun Bapak misalnya join yang 10,5, tiba-tiba Bapak referralkan ke orang yang ambil dengan 16,8, maka Bapak tetap punya hak dapat 1.680.000. Jadi tetap dapat 10%. Yang pembedanya kalau Bapak ambil trend home itu ketika bermain di bonus pasangan. Di bonus pasangan itu yang nggak bisa 700.000. Kalau Bapak ambil sendiri yang lokal, itu tidak bisa sampai 700.000. Itu yang kurang lebih hanya sekitar 80%. Ada hitung-hitungannya saat kita training nanti. Tidak bisa dijelaskan sekarang. Begitu ya Pak Rahmat ya. Oke, baik. Terima kasih. Terjawab ya Pak Rahmat ya. Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih Pak Peter. Ya, sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu semua. Saatnya sekarang kita masuk ke breakout room ya. Sebelum kita masuk ke breakout room, saya akan informasikan cara untuk masukkan breakout room ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pengguna handphone, di sebelah kiri atas itu ada kotak 4 ya. Tinggal diklik, kemudian akan keluar nama breakout room, kemudian ada nama-nama leadernya. Bapak Ibu tanyakan kepada pengundang Bapak Ibu semua, saya masuk ke ruangan mana ya. Di situ ada BNQ, Budi Wicaksana, Pak Ibu Bernadetta, Dr. Samuel. Ya, silakan masuk ke leader-leadernya, tanya kepada pengundangnya. Itu yang pertama melalui handphone. Kalau melalui laptop itu tinggal yang ditanda
more ataupun titik-titik sebelah kanan bawah, kemudian keluar breakout room-nya dan masuklah ke situ ya, masuk ke breakout room situ. Nah, Bapak Ibu semua, saya atas nama pribadi Peter New bersama Ibu Bernadetta dan juga Dr. Gigi Haris serta dari PT Trend Global Teknologi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, terutama para calon mitra, dan jangan ragu lagi untuk segera masuk dan bergabung bersama kita. Mau tanya lebih lengkap lagi, mau tanya lebih detail lagi sambil ngopi-ngopi minum teh, tanyakan ke leadernya, masuk ke dalam breakout room. Kita kupas habis di situ. Breakout room ini akan dibuka terus sampai jam 1 pagi sesuai dengan waktu yang ada di Papua ya. Oke, baik Bapak Ibu semua, terima kasih luar biasa dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Peter. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati Pak Peter. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Bu Berna. Terima Semangat. kasih sama-sama. Selamat malam. Luar biasa. Pak Anton Diancel, my komandante. Terima kasih Bu Berna. Sama-sama. Sama-sama Bu Resmina. Yuk masuk ke breakout room ya. Yuk masuk ke breakout room. Pak Ilyas masuk ke Dr. Sam ya Pak Ilyas ya, Pak Muhammad Ilyas. Terima kasih. Oke. Pak Rasidi, tadi undangannya siapa Pak? Udah tahu mau masuk kemana Pak Rasidi? Dari Pak Ilyas. Pak Ilyas ya? Oke, berarti ke Dr. Sam. Saya arahkan ke Dr. Samuel ya, saya masukin ya Pak. Bapak nanti tinggal klik join ya. Oke, Bapak langsung tinggal klik join. Iya Bu Elis. Bu. Iya Bu. Iya ya. Iya. Ya Bu Budi ya, masuk ya. Ditunggu